Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas SKB, seleksi kompetisi bidang untuk CPNS tahun ajaran tahun 2019-2020 atau yang tes di tahun 2020. Sebenarnya ini adalah periode 2019. Kali ini kita bakal bahas lebih lanjut tentang SKB untuk Kementerian Perindustrian. Nah, di sini seperti biasa ada soal dan juga ada jawaban. Soal pertama, undang-undang yang mengatur tentang perindustrian adalah Undang-Undang Nomor A 2 tahun 2012, B 6 tahun 2012, C 4 tahun 2013, D 3 tahun 2014 atau E 7 tahun 2014. Kalau kamu masuk ke perindustrian, kamu harus tahu sebenarnya isi dari SKB itu biasanya adalah tupoksi, tugas pokok dan fungsi yang sebagai apa-apa yang kamu daftar. Nah, dan hukum-hukumnya juga itu harus tahu sebenarnya apa. Kalau undang-undang tentang perindustrian itu adalah undang-undang nomor 3 tahun 2014. Jadi kalian jawabnya harusnya yang D. Lanjut, kedua, rencana induk pembangunan industri nasional itu disusun dalam jangka waktu berapa tahun? A5, B10, C 20 tahun, D 25 tahun, atau E 30 tahun. Rencana induk itu pembangunan industri nasional harusnya disusun untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahunnya. Tapi ini adalah jangka waktu penyusunan. Berarti jawabnya adalah yang C, yaitu 20 tahun. Soal nomor 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 mengatur tentang A. Izin usaha dan industri, B. Perlakuan Standar Nasional Indonesia Produk Audio Video, C. Kawasan industri, D. Industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, atau E. Ketentuan dan tata cara perhitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. Nah, Peraturan Pemerintah atau PP RI Nomor 707 2015 itu tentang peraturan izin usaha dan industri. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut, ada jawabannya di situ. Aturan negara yang mengatur tentang kawasan industri, tenturan nomor berapa? 2015 itu tentang industri, 2015 ada di C dan ada di D. Nah, yang lebih lebih tepatnya itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahunnya 2015. Kaitannya sama soal sebelumnya. Soal sebelumnya itu adalah tahunnya 2015. Biasanya undang-undang itu mengatur tahunnya sama. Biasanya, tapi nggak semua. Soal selanjutnya, izin usaha industri itu memuat tentang hal-hal berikut kecuali ya A. Identitas perusahaan pastinya ada kalau namanya identitas. Namanya izin. Nggak mungkin nggak punya identitasnya. Siapa yang diberikan izin itu harus ada identitasnya. B. Target produk atau target produk. Apakah itu harus izin? Jadi simpen yang B. C. Nomor pokok wajib pajak itu harus punya biasanya karena izin usaha industri pastinya usahanya itu besar. Biasanya yang pendapatannya besar itu wajib memiliki NPWP, wajib bayar pajak di Indonesia. D. Jumlah tenaga kerja termasuk identitas ya. Luas lahan lokasi industri. Jadi kalau kecuali itu udah ketebak kecuali yang mana? Kecuali adalah yang B, target produk. Target produk itu biasanya urusan manajemen produk. Diatur per periode di perusahaannya. Di sini dijelaskan ada izin usaha industri itu memuat tentang beberapa hal. Yang pertama identitas, yang kedua NPWP, yang ketiga jumlah tenaga kerja, keempat nilai investasi, keenam luas lahan lokasi industri, ketujuh lokal kelompok industri sesuai dengan KBLI, klasifikasi buah lapangan Indonesia, dan ke-8 kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa industri. Jadi jawabannya B. Tanpa sebenarnya kalian nggak tahu tentang aturannya, kalian bisa jawab di sini. Jadi jangan malas untuk membaca. Soal selanjutnya, visi pembangunan industri nasional adalah menjadi Indonesia negara industri yang A. Mandiri, B. Bersaing, C. Maju,
D. Tangguh, atau E. Mapan. Negara apa Indonesia? Negara industri yang tangguh, mampu bersaing. Jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, perindustrian di negara Indonesia itu diselenggarakan berdasarkan asas-asas berikut, kecuali A. Pemberdayaan masyarakat, B. Kepentingan nasional, C. Demokrasi ekonomi, D. Kepastian berusaha, atau E. Keterkaitan industri. Kecuali yang mana? Pemberdayaan masyarakat apakah ada asasnya, kepentingan nasional pastinya ada, demokrasi ekonomi itu pasti ada, keterkaitan industri juga pasti ada, kayak gitu. Jadi ini pasti ada. Yang nggak mungkin ada itu adalah yang nggak ada itu adalah yang A. Jadi asasnya kepentingan nasional, demokrasi ekonomi, kepastian berusaha itu ada, pemerintah persebaran, persaingan usaha yang sehat, dan keterkaitan industri. Yang ada adalah pemberdayaan masyarakat. Soal selanjutnya, kebijakan industri nasional itu dijabarkan ke dalam A. Kebijakan industri daerah, B. Rencana induk pembangunan industri, C. Rencana kerja pembangunan industri, atau D. Rencana pembangunan industri daerah, atau E. Rencana tata ruang wilayah industri. Nah, kebijakan industri ini nasional itu dijabarkan ke dalam rencana kerja pembangunan. Jadi jawabannya adalah yang C. Di bawah ini merupakan nilai inti atau core value Kementerian Perindustrian, kecuali A. Integritas, B. Profesionalisme pastinya ada, C. Inovatif, D. Produktif, atau E. Efektivitas. Dia nanyanya kecuali ya, kalian harus tahu ada 5 nilai inti atau core value dalam Kementerian Perindustrian. Yang pertama integritas, yang kedua profesionalisme, ketiga inovatif, produktif, dan kompetitif. Yang nggak adalah efektivitas, tepat guna. Ya. Soal selanjutnya, industri yang seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh warga negara Indonesia adalah industri A. Kecil, B. Menengah, C. Strategis, D. Industri teknologi tinggi, atau E. Industri lingkungan. Nah, untuk dapat diterbitkan izin usaha industri, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh industri kecil adalah seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh warga Indonesia asli, warga Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang A. Kayak gitu, nggak boleh dibeli asing. Dalam penghitungan nilai TKDN, produk, telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, aspek manufaktur memiliki bobot sebesar A 50%, B 60%, C 70%, D 72%, atau E 75%. Bobotnya dalam perhitungan nilai TKN produk telepon seluler itu aspek manufaktur bobotnya adalah 70% dari penilaian TKDN produk. Jadi jawabnya yang C. Sebenarnya kalau misalnya jawab soal kayak gini tuh kalian lihat yang mirip-mirip. Biasanya itu jawabannya. 70-an kan banyak tuh. C, D, E. Pedoman teknis pembangunan kawasan industri itu ditetapkan oleh yang menetapkan A. Presiden, B. Menteri, C. Inspektur Jenderal, D. DPRD, enggak ya kalau DPRD, E. Kepala Daerah. Ini kan Kementerian Perindustrian, jadi pedoman teknisnya itu ditetapkan oleh menterinya. Jadi jawabannya adalah yang B, ditetapkan. Kalau disahkan beda lagi. Soal selanjutnya, industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih diatur dalam Peraturan Menteri Nomor A32 tahun 2016, B34 tahun 2016, C32 tahun 2017, D34 tahun 2017, atau E36 tahun 2017. Yang benar adalah 34 tahunnya 2017. Yang D. Nah, soal selanjutnya, kawasan industri yang diperuntukkan bagi industri kecil dan industri menengah itu dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit berapa hektar dalam satu hamparan. Syaratnya, kawasan industri itu dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 hektar dalam satu hamparan.
Dalam hal kawasan industri diperuntukkan bagi industri kecil dan industri menengah, dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 hektar. Paling sedikit kan yang ditanya, berarti kita jawabnya yang B. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional saat ini sedang dijalankan adalah dari tahun berapa sampai tahun berapa, RIPIN. Sekarang kita sedang menjalankan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Ini dilaksanakan adalah RIPIN 2015 sampai dengan 2035. Jadi jawabannya yang E. Udah. Pemerintah dapat memberikan kemudahan pembiayaan kepada perusahaan industri swasta melalui bentuk-bentuk berikut, kecuali A. Pinjaman tanpa bunga, B. Penyertaan modal, C. Pemberian pinjaman, D. Keringanan bunga pinjaman, atau E. Potongan harga pembelian mesin dan peralatan. Nah, pengalokasian pembiayaan dan atau pemberian kemudahan ini dilakukan dalam bentuk 5 hal. Yang pertama, penyertaan modal. Penyertaan modal itu benar. Yang ini, yang B. Yang kedua, pemberian pinjaman. Yang ketiga, keringanan bunga pinjaman. Keempat, potongan harga pembelian mesin dan peralatan. Kelima, bantuan mesin dan peralatan. Berarti kecuali yang A. Soal selanjutnya, untuk SKB Kementerian Perindustrian, sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha industri berlaku paling lama itu adalah 3 bulan atau 90 hari. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, perusahaan kawasan industri wajib menyediakan infrastruktur dasar berikut di dalam kawasan industri, kecuali yang A. Instalasi pengolahan air baku, B. Instalasi pengolahan air limbah, C. Fasilitas kesehatan, D. Saluran drainase, atau E. Instalasi penerangan jalan. Nah, perusahaan kawasan industri itu wajib menyediakan infrastruktur dasar di dalam kawasan industri, meliputi 5 hal. Pengolahan air baku, pengolahan air limbah, drainase, penerangan jalan, dan jaringan jalan. Jadi kalau kecuali itu yang C, fasilitas kesehatan. Itu biasanya beda divisi. Soal selanjutnya, rencana kerja pembangunan industri itu disusun dalam jangka waktu berapa lama? Rencana kerja itu biasanya berapa lama? Ya, benar. 1 periode atau 1 tahun. Jadi kita jawabannya yang B. Untuk melaksanakan tugasnya, Kementerian Perindustrian memiliki Direktorat Jenderal sebanyak berapa bagian? Ayo yang mendaftar, berapa bagian? Apakah 3, 4, 5, 6, atau 8 bagian? Sebenarnya Kementerian Perindustrian itu memiliki 6 Direktorat Jenderal. Yang pertama, Industri Argo, yang kedua, Kimia, Tekstil, dan Aneka, yang ketiga, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, yang keempat, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, ini yang paling sering didengar ya. Yang kelima, Pengembangan Perwilayahan Industri, dan yang keenam adalah Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional. Jadi jawabnya adalah yang D. Warna pada logo Kementerian Perindustrian yang melambangkan kemandirian adalah warna apakah merah atau orange atau biru atau hijau atau abu-abu. Nah, ini warna lambang Kementerian Perindustrian. Warna orange itu melambangkan dinamis dan juga bijaksana. Orange. Yang kedua adalah warna hijau. Warna hijau itu melambangkan pertumbuhan. Hijau itu erat kaitannya sama tanaman, kesejahteraan, dan wawasan lingkungan. Makanya warnanya hijau, lingkungan dan pertumbuhan.
Yang ketiga warna biru. Biru itu melambangkan percaya diri, mandiri, dan teknologi. Yang keempat adalah abu-abu. Abu-abu itu melambangkan sikap optimis dan berdaya guna. Yang ditanya apa? Kemandirian. Kemandirian yang ini berarti warnanya adalah biru. Yang C. Dah. Komite Akreditasi Kawasan Industri itu ditetapkan oleh siapa? Apakah Menteri, Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati, atau Kepala Instansi Daerah? Nah, Komite Akreditasi Kawasan Industri itu dilakukan oleh Menteri, ditetapkan oleh Menteri. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, Peraturan Presiden yang mengatur tentang Kementerian Perindustrian. Bukannya tadi ini udah ya? 2015. 29 tahun 2015. Oh, tadi beda. Beda yang ditanya. Jadi jawabannya adalah yang E. Di bawah ini tidak termasuk sebagai sumber daya manusia industri. Yang pertama, wirausaha industri. Kedua, investor industri. Yang C, tenaga kerja industri. D, pembina industri. Atau E, konsultan industri. Sumber daya industri itu meliputi 4. Yang pertama wirausaha, yang kedua tenaga kerja, ketiga pembina industri, dan keempat adalah konsultan. Jadi yang bukan itu adalah investor, yang B. Soal selanjutnya, berikut merupakan infrastruktur penunjang kawasan industri kecuali A. Sanitasi, termasuk nggak? Termasuk. B. Tempat pembuangan sampah, termasuk. C. Perumahan, termasuk nggak? D. Pendidikan dan pelatihan, atau E. Pemadam kebakaran. Ini kecuali ya. Kecualinya yang A, maaf tadi salah. Karena infrastruktur penunjang kawasan industri itu meliputi 6. Yang pertama perumahan, yang kedua pendidikan dan pelatihan, yang ketiga penelitian dan pengembangan, yang keempat kesehatan, kelima pemadam kebakaran, dan keenam ke tempat pembuangan sampah. Sudah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.